sebuah kafe di wilayah Jakarta Timur, dan pada saat itu saudara JP sudah berada di kafe. Jadi mereka sudah ada bertiga berdasarkan hasil pemeriksaan tadi. Kemudian pada saat mereka sudah berkumpul, kemudian saudara JP menjelaskan kepada Kopda F tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan pekerjaan tersebut ada imbalannya. Selanjutnya, pada tanggal 19 Agustus sekira pukul 9.30 WIB, Serka N kembali menghubungi Kopda F dan menanyakan kembali apakah Kopda F bersedia atau tidak menerima tawaran yang sudah ditawarkan kemarin. Selanjutnya, Kopda F bersedia menerima tawaran tersebut dan bertugas untuk mengumpulkan tim yang akan digunakan untuk menjemput korban. Pada saat pertemuan tersebut, Kopda F meminta uang operasional sejumlah 5 juta rupiah, dan pada saat itu disanggupi oleh Serka N, dan uang tersebut dari pemberian saudara JP. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus, Serka N bertemu dengan saudara JP di salah satu bank swasta di wilayah Jakarta Timur. Saat itu saudara JP menyerahkan sejumlah uang tunai sebanyak 95 juta rupiah yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya, setelah diterima oleh Serka N, uang tersebut dibawa dan diberikan kepada Kopda F di sebuah kafe di wilayah Rawamangun. Kemudian setelah Kopda F menerima uang, kemudian Kopda F menghubungi saudara EW untuk bertemu di sebuah kafe. Kemudian setelah dihubungi, saudara EW datang bersama dengan 4 orang lainnya dengan inisial saudara AT, saudara JR, saudara RA, dan saudara EW dengan menggunakan mobil Avanza warna putih. Sekira pukul 13.45, saudara JP memberikan informasi kepada Kopda F bahwa korban berada di sebuah perbelanjaan di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Selanjutnya, Kopda F dengan menggunakan mobil yang lain bersama saudara EW dan kawan-kawan lainnya 4 orang yang menggunakan mobil Avanza warna putih bergerak menuju ke pusat perbelanjaan yang berada di wilayah Jakarta Timur. Selanjutnya, saudara EW memarkirkan kendaraannya di samping kendaraan korban. Sekira pukul 16.30 saat korban datang, kemudian saudara EW dan saudara A langsung memenuhi korban dan memasukkan ke dalam mobil Avanza warna putih. Pada saat kejadian tersebut, Kopda F berada di lokasi parkir, namun tidak dalam satu kendaraan yang sama. Selanjutnya, setelah korban berhasil dibawa, dalam perjalanan beberapa kali
Kopda F menelpon saudara JP dan menanyakan mana tim yang akan menjemput. Namun tim yang akan menjemput dan yang sudah dijanjikan kepada saudara JP itu tidak kunjung datang. Sehingga pada saat itu Kopda F sempat mengancam kepada saudara JP, apabila tidak ada tim yang menjemput, maka korban akan diturunkan. Kemudian saudara EW mengirimkan Sherlock kepada Kopda F dan meneruskan Sherlock tersebut kepada saudara JP sehingga mereka bertemu di bawah flyover di daerah Kemayoran. Pada saat di bawah flyover Kemayoran sekira pukul 19.45, saudara EW dan kawan-kawan 4 orang bertemu dengan Kopda F dan saudara JP, serka N dan saudara U yang mengendarai mobil Fortuner warna hitam. Selanjutnya korban dipindahkan dari mobil Avanza warna putih ke dalam mobil Fortuner warna hitam. Melakukan pemberontakan dan berupaya untuk melakukan perlawanan. Dan pada saat itu serka N ikut memegangi korban, menahan dada korban agar korban tidak berontak. Selanjutnya saudara JP dan serka N menunggu informasi dari saudara DH terkait tim yang akan menjemput korban. Namun karena tim tidak datang dan korban melakukan terus perlawanan dan diduga korban juga sudah dalam kondisi yang lemas, selanjutnya serka N dengan mengendarai mobil Fortuner warna hitam berhenti di sebuah areal persawahan dan menurunkan korban dengan cara memegang bagian kepala, sementara saudara JP itu mengangkat di bagian kaki dan korban dibuang sekitar 2 meter dari mobil yang mereka kendarai. Dan setelah korban diletakkan di tempat tersebut, selanjutnya serka N, saudara JP, dan saudara D pergi meninggalkan lokasi tersebut. Rekan-rekan media sekalian, sampai dengan saat ini kami dari penyidik Pom Dam Jaya telah memeriksa saksi sebanyak 17 orang dan sudah menetapkan 2 orang tersangka dan melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka tersebut atas nama Sersan Kepala N dan Kopral 2F. Selain hal tersebut, kami juga sudah melakukan penyitaan uang sejumlah 40 juta rupiah dari Kopda F dan uang tersebut diduga dari hasil tindak pidana yang dilakukan. Demikian rekan-rekan media sekalian hal yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Kabid Humas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pom Dam Jaya atas penjelasannya. Kemudian kami persilakan kepada rekan-rekan kami dari media yang ingin melakukan pendalaman, mohon bantuan untuk sound sistemnya. Kami persilakan dari sebelah kanan kami dulu ya. Oke, silakan Mas ya.
Ya, perkenalkan saya Ansari dari Bisnis Indonesia. Mau tanya tadi terkait dengan rekening dorman itu, si pelaku foto ini tahu dari mana ya data-datanya? Jumlah rekening dorman itu berapa? Sama itu punya siapa aja? Terakhir, apakah benar di antara 15 pelaku ini ada karyawan Bank BUMN yang sudah jadi tersangka? Terima kasih. Kami persilakan Pak Andi. Baik, terkait dengan rekening dorman, ini hasil pemeriksaan saudara C alias K itu mendapatkan informasi dari temannya dengan inisial S. Namun ini masih kita dalami dan kita lakukan pengejaran karena masih identitasnya ini masih belum jelas yang disampaikan. Kemudian berapa jumlahnya sampai sekarang juga belum kita ketahui karena saudara C alias K ini masih tertutup, jadi hasil pemeriksaan belum mau membuka. Kemudian apakah ada karyawan di BUMN yang terlibat? Ini dalam hal ini sampai sejauh ini belum ada keterlibatan, tapi mungkin kita akan melakukan cek ulang kembali nanti. Ya, artinya kita akan sesuai dengan komitmen bahwa siapapun yang terlibat akan kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Pak, mungkin tambahan Pak, untuk S ini tuh siapa ya Pak? Dia maksudnya dari mana? Atau maaf Pak, nanti kalau kita sampaikan nanti lebih lagi. Tolong Mas ya. Oke. Izin Pak, saya Wildan Apriansa dari Detikkom. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama, penegasan aja itu kan dari hasil visum ada beberapa luka di tubuh korban ya Pak ya. Ini tindak kekerasan yang dilakukan para tersangka itu apa aja? Terus dilakukannya itu apakah di saat di mobil Avanza juga dilakukan, apa pas Fortuner aja gitu loh. Terus yang kedua buat Badan POM, untuk sanksi kedua tersangka ini apakah sudah ada, apakah ada pemecatan dan lain sebagainya Pak? Terima kasih. Sama penegasan Pak, berarti buronnya itu dua ya, tersangka yang tadi udah ditampilkan DPO itu berarti ada sosok yang tadi sebagai informasi yang S ya, yang rekening dorman itu, yang DPO-nya. S-nya masih kita cek dulu. Oh. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman dari Detikkom bahwa benar bahwa pada saat di mobil Avanza terjadi pemukulan yang dilakukan oleh tim yang kami katakan tim penculik di lakban. Pada saat di lakban tersebut, di lakban kemudian diikat, si korban ini melakukan perlawanan. Perlawanan tidak menurut sehingga si tim dari E ini yang melakukan penculikan ini atau penjemputan ini melakukan pemukulan sehingga sampai dia lemas sehingga bisa dilakukan mengikat tangannya dan melakban matanya. Kemudian setelah diserahkan kepada tim mobil Fortuner, korban juga dipukuli karena memang korban ini memberontak terus, tidak menurut hasil investigasi kami atau penyidikan kami, sehingga korban ini terus dipukuli sehingga tidak berdaya lagi, kemudian dibuang. Yang menurut pengakuan para tersangka pada saat dibuang masih bergerak tapi sudah lemas. Demikian, terima kasih.
Alasan cuman dibuang di lokasi itu kan ini kan udah masuk ke penculikan, kekerasan itu. Kenapa dipilihnya dibuang di tempat umum gitu Pak? Enggak dibuang di tempat yang lain lebih tertutup, alasan dari pelapor pada tersangka? Itu kan bukan tempat umum, itu tempat tertutup, sepi. Di lapangan. Di lapangan jauh dari pemukiman. Ya, silakan Pak. Ini dan program dulu ya. Terima kasih Mas. Kalau terkait dengan masalah sanksi pemecatan, tentunya ada mekanisme yang harus ditempuh dan ini kita sedang masih dalam tahapan di kegiatan penyidikan. Adapun untuk mekanisme pemecatan itu nanti merupakan kewenangan dari pengadilan militer. Apakah yang bersangkutan ini diberikan hukuman tambahan pemecatan atau tidak? Jadi merupakan kewenangan dari pengadilan. Demikian. Baik, ya silakan Pak. Izin Pak, Ayu dari Tirto. Mau tanya Pak, tadi kan tersangka itu punya data rekening dorman ya. Nah itu kenapa akhirnya dipilih Kacap BRI Cempaka Putih ini? Terus kedua, apakah memang dia megang data dorman itu memang karena sudah ahlinya gitu dalam hal ini? Dia sudah memang pernah melakukan hal serupa atau gimana? Baik, terima kasih. Kenapa Kacap ini dipilih? Karena berdasarkan keterangan dari saudara DH, ini merupakan salah satu orang yang mencari dan dia juga minta kepada temannya, kira-kira apakah ada kenalan Kacap bank, dan temannya itu hanya memberikan kartu nama itu saja, sehingga dari situ dilakukan pembuntutan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa si tersangka ini tahu ada rekening dorman? Kami nanti akan bisa menjawab apabila yang satunya lagi mungkin sudah bisa kita ambil keterangannya atau mungkin sudah tangkap. Dan apakah sudah berapa kali saat ini yang bersangkutan masih baru ngaku melakukan kali ini. Jadi sekali lagi mohon waktunya rekan-rekan sekalian, kami juga masih melakukan proses pendalaman untuk menggali informasi terkait kenapa bisa mengetahui adanya rekening dorman itu. Karena salah satu yang menurut keterangan daripada tersangka ini masih belum kita dapatkan informasinya. Terima kasih. Cukup Pak. Ya. Mas. Izin Pak, mungkin